Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sudah belajar cerpen. Apa itu cerpen? Ya, kemarin kita sudah belajar sedikit. Sekarang kita belajar banyak lebih dalam. Nah, di dalam cerpen itu ada dua unsur. Apa aja unsurnya? Unsur intrinsik sama unsur hara. Ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik sama ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur dari mana? Dari dalam cerita. Kalau ekstrinsik unsurnya dari sudut pandangnya si penulis. Nah, unsur yang ada di dalam intrinsik ada apa aja? Tema. Tokoh dan tokoh. Tema. Tokoh dan tokoh. Sudut pandang cerita. Oke, good. Tema itu apa? Gagasan utama. Gagasan utama dari Media. apa bedanya sama judul? Nama. Namanya. Judul itu yang membicarakan suatu cerita. Kalau bisa dibilang dia semacam ringkasan secara singkat dari cerita. Gitu. Kalau tema gagasan utama yang ingin diangkat oleh si penulis. Oke. Gitu. Tema ada berapa? Dua. Apanya? Tema utama dan tema tambah. Tema utama seperti apa? Tokoh. Tema utama adalah tema yang membangun cerita tersebut. Yang muncul. Kemudian Tokoh tambahan. utama. Tema utama. Nah, tema utama adalah tema yang paling dominan terlihat di dalam cerita dan itu adalah unsur pertama. Unsur pertama yang membangun satu cerita. Nah, unsur sama. Karena dia adalah gagasan utama. Nah, tema tambahan itu adalah tema yang memperindah satu cerita, yang sekedar menambahkan aja. Sama seperti tokoh. Yang ada tokoh tambahan. Oke, itu tema. Kemudian yang kedua, tokoh. Tokoh itu dua. Kan, tokoh itu adalah lagu. Penokohan adalah lagu. Oke, tokoh itu ada apa aja? Tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang muncul, yang dominan, yang ada di dalam cerita terus-terusan. Kalau tambahan sekali muncul. Kemudian perilaku yang ada di dalam protagonis. Tokoh itu apa aja? Oke, ada tiga. Protagonis itu apa? Baik. Antagonis itu apa? Bawang merah. Campuran adalah baik. Tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada apa aja? Orang pertama dan orang tiga. Di dalam buku teman-teman lihat ada sudut pandang pertama dan orang ketiga. Nah, sudut pandang pertama itu adalah sudut pandang di mana penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh utama atau tokoh sentral yang berada di dalam cerita. Nah, sudut pandang pertama itu dibagi menjadi dua. Sudut pandang apa? Jamak, tunggal dan jamak, bukan nama orang bahagia. Jamak. Tolong ya, jangan sebut-sebut sama orang tua. Oke, sudut
pandang pertama ada tunggal dengan jamak. Ketika dia menggunakan sudut pandang tunggal menggunakan kata aku dan saya yang menerangkan kalau si penulis adalah tokoh utama atau tokoh sentral di dalam cerita. Kalau dia menggunakan jamak dan menggunakan kami. Dia kalau dia menggunakan kami artinya dia mewakili semua orang atau beberapa orang. Sudut pandang ya satu atau lebih. Sudut pandang orang ketiga sudut pandang orang ketiga adalah penulis menetapkan dirinya sebagai pencerita atau orang yang serba tahu dari cerita tersebut. Dia tahu suasananya, karakter tokohnya, keadaan, latar belakang, semua dia tahu. Makanya dikatakan kalau sudut pandang ketiga ini adalah orang yang serba tahu. Gitu. Kalau kalau kalian pernah nonton film, sudut pandang orang ketiga adalah kita yang menonton. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua. Apa? Tunggal dan jamak. Tunggal menggunakan kata dia dan dia. Kalau jamak mereka. Kalau dia menggunakan tadi kan ada dua sudut pandang. Pertama, kedua. Ketika di dalam satu cerpen cerita ataupun novel dia menggunakan nama tokoh, maka sudut pandang itu pada tiga itu tunggal. Oke, setelah sudut pandang apa lagi? Alur. Kalau alur itu ada berapa? Dua. Ada berapa? Ada berapa tadi? Dua. Tiga. Senang sama marah-marah. Alur itu ada yang maju aja, ada yang mundur aja, tapi ada juga yang keduanya. Artinya dia ada tiga. Ada maju dan ada ini bisa digunakan di semua cerita. Terserah teman-teman mau fisik maju kamu menggunakan dalam cerita atau keduanya. Nah, kalau tahapannya ada berapa? 5. Yang pertama orientasi atau kemudian yang kedua munculnya konflik atau bahasa Inggrisnya rising action. Kemudian yang ketiga adalah berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya, sekolah dasar di Jalan Daendels. Karena banyak jalan menuju ke sekolahnya, Gito bisa memilih jalan mana yang paling disukainya. Kalau perlu, dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Seperti anak-anak lain, Gito sehari hanya makan 1 kali. Setelah pulang sekolah juga seperti anak-anak lain, Gito tidak mempunyai sandal, apalagi sepatu. Guru-guru pun bertelanjang kaki. Kalau ada guru memakai sepatu atau sandal, pasti sepatu atau sandalnya sudah reot. Pakaian Gito demikian juga pakaian teman-temannya, serba compang-camping, penuh tambalan. Demikian pula pakaian para guru. Semua pakaian sudah luntur warnanya, dan kalau diwenter warnanya bisa tampak agak cerah, tapi dalam waktu singkat muncul lagi. Gito tahu cara menangkal kelaparan. Kalau mau, dia bisa menangkap ikan di sungai tidak jauh dari rumahnya.
pada waktu pulang dari sekolah, kadang-kadang Dito lewat Pasar Johar, tidak jauh dari stasiun jurusan Pati, Juwana, Rembang, dan jurusan Kecamkangan, Jepara. Di pasar itu, dia bisa memunguti remah-remah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk melawan rasa lapar. Tidak jauh dari rumahnya ada pabrik bungkil kacang tanah untuk pakan ternak. Kadang-kadang Dito juga memunguti remah-remah bungkil kacang tanah. Meskipun dia tahu bungkil kacang tanah bisa menyebabkan sakit perut dan gondongan, leher bisa membengkak sampai jauh. Di rumah, kalau beras lagi habis, ayah, ibu, dan Dito satu-satunya anak ayah dan ibunya makan beras jagung, dan kalau beras jagung habis, mereka makan ke dalam mangkok. Pada suatu hari kita pulang dan melewati gulai api kakek teman, seorang laki-laki tua yang selalu memakai untuk Jawa di kepalanya. Dito dipanggil oleh kakek teman. Dito diberi makan, lalu seperti biasa disuruh membersihkan untuk di pekarangan belakang kedai. Kakek Leman bertanya, Dito, apa kamu tidak melihat tukang cukur di bawah pohon cemara? Kakek Leman membuka udangnya lalu memutar tubuhnya, kemudian berkata, "Lihat ini," sambil meminggirkan rambutnya. Tanpa bekas luka, bukan luka biasa, tapi agak dalam. Kakek Lemon bercerita tanpa diketahui dari mana asal-usulnya. Tiba-tiba pada suatu hari ada tukang cukur di bawah pohon cemara dekat simpang 3 jalan yang menghubungkan jalan stasiun dengan jalan Bitingan. Beberapa langganan kakek Leman, kata kakek Leman, juga heran mengapa tiba-tiba ada tukang cukur di situ. Di antara 5 pelanggan kakek Leman yang pernah dicukur di situ, 3 orang telah dilukainya kepalanya. Tukang cukur tersebut meminta maaf katanya tanpa sengaja, tapi semua korban yakin tukang cukur itu memang sengaja melukai mereka. Kata langganan kakek Leman, tukang cukur adalah pekerjaan paling mulia. Hanya tukang cukurlah yang berhak menyampaikan kepala orang lain. Kalau tukang cukur bagi orang yang diberikan kepalanya merasa dihina dan marah. Harinya ada sesuatu yang baru. Itu adalah seorang guru baru menggunakan dasar. Kabarnya datang dari sebuah kota besar Tampanan. Sekolah itu mempunyai 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah guru yang di-8 terdiri dari 6 guru kelas, satu wakil kepala sekolah dan 1 kepala sekolah. Kalau ada guru berhalangan, mereka menggantikan guru yang berhalangan datang. Karena semua guru datang, Dasuki masuk ke kelas dan guru kelas yang dimasuki di kelasnya harus ikut pelajaran dasar. Dasuki terus menekankan, negara yang hebat dunia adalah Rusia. Semua kota dan desa di Rusia serba bersih. Semua penduduknya bahagia, makanan enak-enak sampai kenyang. Lihat gambar itu, kata Dasuki sambil mengacungkan tangannya ke arah jalan Beatles. Lah, itu dia, kudanya kecing dan berak sambil lari. Apakah di Rusia semua dari aktor berak tidak mungkin ada kuda kecil dan berak seperti di sini. Lalu Dasuki menyambung ceritanya dengan kehebatan lain Rusia. Banyak murid yang terkagum-kagum, mulutnya agak nganga. Ada juga guru yang kagum, ada juga guru yang tersenyum tidak enak, dan ada guru yang pura-pura mendengarkan Dasuki, tapi pikirannya membayangkan makanan-makanan enak seperti yang diceritakan Dasuki. Hanya beberapa minggu saja Dasuki mengajar. Sudah itu dia pergi dan tidak pernah kembali. Pada suatu hari dalam perjalanan pulang, Dito sengaja melewati jalan yang banyak pohon cembaranya. Sini kamu, kata tukang cukur. Saya cukur. Mendekati Dito dan berhenti seperti aku. Tapi begitu tukang cukur sudah dekat, selain orang lagi ada kekuatan. Tukang cukur mula-mula Sambil pulang saya bos menentukan pendatang. Mana-mana terasa panas dan serba macam. Banyak sekarang memakai buk merah berdasarkan surat dari mana. Kata orang itu utara PKI. Kata yang
Indonesia ini karena tidak berlaku diganti dengan mata uang pemerintah komunis mirip kupon. Harganya semua barang makin lompat-lompat. Pada suatu siang ada pemandangan yang menakjubkan. Orang itu berpakaian tentara, memakai blus merah, menaiki senjata, serta dengan beberapa tentara lain masuk ke daerah di belakang rumah sakit, didahului oleh beberapa orang yang sangat terikat. Diam-diam Gito mengikuti mereka. Ketika sampai lapangan tentara, mereka berhenti dan Gito bersembunyi di balik semak-semak. Gito menyaksikan orang-orang yang dekat tangannya digertak-gertak oleh tukang cukur dan teman-temannya. Disuruh berdiri rapi, kemudian didorong dengan serangkaian tembakan. Keadaan makin gawat. Listrik tidak pernah berjalan lagi. Tembak-tembakan kadang terdengar selama 24 jam sehari. Keadaan menjadi lebih gawat ketika, kata orang, pasukan Siliwangi yang khusus didatangkan dari Jawa Barat masuk ke kota Kudus untuk membersihkan pasukan PKI. Dalam berbagai pertempuran kecil-kecilan, tentara-tentara PKI melarikan diri. Orang-orang PKI ditangkap dan beberapa tokohnya diarak ke alun-alun, dibawa ke bawah pohon beringin, kemudian ditembak. Gitu datang dan melihat pemandangan yang sukar dipercaya, tukang cukur berpakaian preman tidak lagi memakai pakaian tentara PKI, memberi komando kepada orang-orang yang akan dihukum mati untuk berdiri dengan tegak dan rapi, kemudian melilitkan kain ke wajah-wajah mereka supaya mereka tidak bisa melihat untuk menembak. Beberapa kali hukuman tembak mati oleh pasukan Siliwangi dilakukan di alun-alun, dan semua orang boleh menyaksikan. Itu tahu tentara PKI membunuh dengan diam-diam dan serba rahasia, tidak seperti pasukan Siliwangi. Dalam beberapa peristiwa hukuman mati, itu tukang cukur dapat mondar-mandir dengan gagal. Kabar tidak jelas beredar. Pada suatu hari, tukang cukur itu dihajar oleh tentara Siliwangi dengan tuduhan dia membuat daftar orang-orang yang dibencinya untuk dihukum mati tanpa bukti. Hari demi hari berjalan terus. Makin lama suasana makin bergelap. Dan akhirnya bulan Desember 1948 tiba, pasukan Siliwangi telah meninggalkan mengejar tentara-tentara PKI yang terus terdesak ke timur sampai Pati, Buana, Rembang, Lebar, Cepu, dan Blora. Setelah Kudus ditinggal oleh pasukan Siliwangi pada suatu hari, ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Dalam langit dilalui pesawat catur merah yang terbang sangat rendah, datang dan berhenti lagi. Pesawat catur merah itulah pesawat kebanggaan Belanda. Begitu matahari terbit, pesawat-pesawat catur merah mulai menyambut kota Kudus dengan tembakan-tembakan dahsyat. Peluru-peluru barat mendesing di sana sini. Jenazah berlimpahan di sana sini pula. Beberapa bagian di atas pejaten juga dihujani peluru, tapi hanya tempat-tempat tertentu. Kemudian rumah itu dipasang beberapa peluru. Ayah Gito segera mengajak Gito dan ibunya lari dari pintu belakang hingga ke jalan. Masuk ke sebuah gang yang berliku-liku menuju rumah Pak Ruslan, sahabat ayah Gito. Keluarga Ruslan menyambut mereka dengan baik, memberi mereka karet tebal untuk digigit kalau ada bom meledak dan juga menutup kuping. Mereka bertahan di tempat perlindungan bawah tanah hampir 2 hari tanpa makanan. Ruslan membagikan pil untuk membuat perut kenyang. Akhirnya sekitar jam 3 siang, tank-tank Belanda diikuti banyak panser dan tentara berlari-lari kecil memasuki kota Kudus dari arah kota Demak. Kota Kudus dan seluruh daerah di pinggirannya resmi diduduki pasukan Belanda. Selama hampir 1 minggu Kudus bagaikan kota mati. Keluarga Ruslan meninggalkan rumahnya, entah pergi kemana. Tentara-tentara Belanda masuk ke kampung-kampung, menangkap semua pemuda yang dicurigai, lalu dibawa entah kemana. Setelah keadaan tenang, Gito mulai sekolah dan seperti biasa dia berjalan kaki, makan hanya sekali sehari dan kadang-kadang waktu pulang memilih jalan dan gang-gang yang berbeda. Pada suatu hari ketika Gito pulang, ada sebuah jet ini berjalan perlahan di jalan di ringan, lalu dengan sigap Gito
ucapkan berkompromi di dalam ada dua orang supaya tentara Belanda berkumpul bersihkan dan Setiap malam ada tembak menembak diawal Aisyah masuk kota. Hari demi hari berjalan terus sampai akhirnya juga masuk kelas sampai tidak jauh dari awal. Pada bulan Desember 1949, semua Belanda ditarik dan pasukan tentara Indonesia dari sekian banyak markas daruratnya, kebanyakan di daerah Gunung Muria. Gito mendengar penarikan tentara Belanda adalah hasil konfirmasi meja bundar di Belanda antara wakil Indonesia dan wakil Belanda. Pasukan Belanda harus meninggalkan Indonesia kecuali Irian Barat, sekarang Papua. Tukang cukur dan Ruslan hilang tanpa jejak. Ketika Gito sudah naik kelas 2, suasana Kudus tegang lagi. Sekian banyak tentara yang tidak dikenal. Semua menapa. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian kalian. Oke, apa yang Bapak ajarkan ke kalian itu adalah mata-mata ilmu pengetahuan kalian aja, di luarnya. Selebihnya, karena kalian ini adalah SMK, silakan kembangkan soft skill dan hard skill kalian. Silakan kembangkan potensi kalian. Bahasa Indonesia hanya sekedar ilmu pengetahuan. Kalian tidak akan mendalaminya karena kalian bukan di ranah guru bahasa Indonesia seperti Bapak. Itu sekedar tambahkan ilmu aja buat kalian. Silakan pelajari apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah Bapak ajarkan ini nanti bisa kalian terapkan. Entah itu sengaja atau tidak sengaja hadir di kehidupan kalian. Silakan ingat-ingat lagi apa yang Bapak ajarkan. Oke, sekian dari Bapak. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian, kerjasamanya. Bila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Kalau Bapak ada lebih, ambil aja kembaliannya. Bapak ikhlas. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.